Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Rupas Sauki dengan NIM F1C12104 dan rekan saya. Saya Catherine Putri Bulan dengan NIM F1C121020. Saya Nadia Rahmasari dengan NIM F1C121024. Saya Wahyu Kararta dengan NIM F1C121016. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhala. Karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi. Selain itu, beliau yang menghancurkan patung-patung berhala sesembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhala. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi seberang banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang sungai Batanghari. Ditemukannya beberapa peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi seberang. Bahkan melekat pada adat orang Melayu Jambi yang dikenal dengan adat syarak bersendikita bunglon. Diskusi dan perdebatan mengenai sejarah masuknya Islam masih terus-menerus menjadi topik yang hangat yang sering diperbincangkan. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad lamanya, para ahli terus membahas berbagai topik mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, waktu kedatangannya. Nusantara merupakan sebuah wilayah yang ramai yang dilalui oleh para pedagang asing. Berbagai wilayah di belahan dunia, orang Cina, dari bagian utara, orang-orang India, dan lain sebagainya. Sejarah Nusantara merupakan peristiwa panjang yang melalui kaitkan dengan perdagangan. Menurut Anthony Reid, perdagangan merupakan hal vital bagi masyarakat di Asia Tenggara, di mana di dalamnya termasuk Nusantara. Hal ini merupakan peran yang sangat mendukung karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara dengan jalur perdagangan yang sangat efektif untuk dilalui. Kajian tentang asal-usul waktu kedatangan dan penyebaran Islam pada masa awal Nusantara kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan ilmu khusus yang terus menerus berlanjut sampai sekarang. Di sini saya sedang berada di tempat bersejarah kota Jambi, yaitu Masjid Al-Falah atau Masjid Celuduk-Yang. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhala. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhala. Keberhasilan Datuk Paduka Berhala dan anak-anaknya dalam mengislamkan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi menjalankan kehidupan Islam sempurna. Namun dalam proses menyikapinya masih belum sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Islam telah berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pendidikan agama Islam. Pertumbuhan ajaran Islam ini diawali dengan sistem keyakinan dengan pengestaan Tuhan, kemudian berkembang menjadi ajaran yang kompleks yang mengatur setiap aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Islam juga telah mempengaruhi agama orang Melayu, termasuk di dalamnya Melayu Jambi, sehingga sulit untuk dipisahkan antara Islam dan Melayu. Dalam adat Melayu diungkapkan dasar Islam yang berbunyi, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Daerah aliran Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh pedagang asing di kota Jambi. Sejak abad ke-7 Masehi, daerah aliran Sungai Batanghari Jambi dilewati oleh pedagang dari Tiongkok menuju ke India dan Arab. Kota Jambi menjadi daerah penting sebelum munculnya pelabuhan kota Melaka sekitar abad ke-15 Masehi. Bukti otentik yang dianggap benar mengenai proses Islamisasi di Jambi yang dilakukan oleh orang Turki adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Paduka Datuk Berhala di Pulau Berhala, yang saat ini menjadi wilayah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Berdirinya lembaga pendidikan Islam di seberang kota Jambi dan sekaligus ditemukannya pesantren-pesantren tertua menjadikan kota Jambi seberang representasi perkembangan pendidikan agama Islam di Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Masjid Agung Al-Falah.
Masjid Agung Al-Falah dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana Tanah Pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat itu, Sultan Taha Syafuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi menggantikan sang ayah. Beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang Belanda. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan istana Tanah Pilih pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Usai Indonesia merdeka, tempat tersebut beralih fungsi sebagai asrama TNI Jambi hingga tahun 1970. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri pertama kali muncul pada tahun 1961 yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama Islam setempat. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid bisa direalisasikan. Pada tahun 1980, pembangunan masjid pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan, memiliki dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang sempat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Masjid Agung Al-Falah berdiri pada luas lahan yang mencapai 2,7 hektar, memiliki luas bangunan 6.400 meter persegi. Masjid yang menjadi ikon kota Jambi ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 jamaah sekaligus. Jika dilihat dari luar, nampak bahwa masjid ini terlihat seperti pendopo dengan banyak tiang. Sebuah kubah besar terlihat di atap masjid yang menambah kesan megah dari sebuah bangunan religi. Masjid juga tidak memiliki pintu dan jendela. Konsep terbuka dan tanpa sekat ini menimbulkan kesan keramahan dan keterbukaan. Meskipun memiliki julukan Masjid 1000 Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah. Konstruksi tiang-tiang ini dipercaya mampu bertahan terhadap goncangan gempa. Pada bagian luar Masjid Agung Al-Falah akan ditemukan sebanyak 192 tiang berbahan beton yang berwarna putih hingga penyangga bangunan masjid bagian luar. Tiang-tiang ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiang-tiang pada bagian dalam masjid. Selain itu, masjid juga tidak memiliki dinding sehingga benar-benar terbuka. Ketika memasuki ke dalam masjid, terdapat 40 tiang dengan diameter yang lebih besar. Tiang-tiang ini berhiaskan ukiran yang terbuat dari kayu pada bagian bawahnya, serta dilapisi tembaga pada bagian tengah. 40 tiang ini merupakan penjaga utama milik kubah besar yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah. Dari penjelasan kawan-kawan saya, dapat saya simpulkan adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi, selain itu, beliau menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang sungai Batanghari. Ditemukan beberapa peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki, menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi. Bahkan melekat pada adat orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarak
cara bersanding kitabullah. Di kota Jambi sendiri, tidak hanya Masjid Al-Falah atau Masjid Ribetiang sebagai tempat bersejarah Islam di Jambi. Ada banyak sekali tempat bersejarah lainnya yang memiliki cerita dan latar belakang berbeda-beda. Fakta sejarah mengenai letak geografis Nusantara sebagai salah satu pusat perniagaan dan tempat pertemuan budaya dari beberapa negara memberikan indikasi bahwa Islam Nusantara tidak hanya berasal dari satu daerah, melainkan berbagai daerah. Bukti sejarah untuk melihat adanya interaksi pedagang asing dengan masyarakat Jambi adalah ditemukan pecahan kaca berwarna gelap dan hijau muda di Muara Sabak atau Tanjung Jabung Timur, serta ditemukan juga sejumlah permata di Muara Jambi, yang semuanya diperkirakan berasal dari Arab dan Persia, sekitar abad ke-9 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.